Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Haikal, SKMM dari DP3AP Provinsi Jawa Tengah. Saya Kasubag Umum dan Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah. Dan pada hari ini kami merasa berbahagia bersama-sama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kegiatan peningkatan perempuan di Kabupaten Cilacap. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam hal pengambilan keputusan dan untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam di parlemen. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati, kami banggakan sekaligus kami cintai sahabat seperjuangan saya. Di sebelah kanan saya ini adalah luar biasa. Ini namanya Bapak Sidi. Sudah kenal semua nyebut deh? Iya, Pak Sidi ini satu kantor dengan saya. Jadi di Semarang kantor saya itu ada di Jalan Pahlawan, saya satu kantor. Terus dari kantor itu saya kebagian di Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pak Sidi juga Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Terus rumahnya itu di Ngalian, Pak Sidi juga Ngalian. Terus masuk di perumahan Permatapuri, ternyata Pak Sidi juga perumahan Permatapuri juga. Jadi kita itu satu perumahan. Tapi kalau ketemu di Banyumas sama Cilacap, kalau di perumahan masih ketemu ya Pak Sidi. Didapin terus soalnya, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Sidi. Iya. Aku ini baik banget orangnya, luar biasa. Tak lupa juga sahabat seperjuangan Mas Haikal, ini dari DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah yang selalu setia mendampingi kami di dalam pemberdayaan terkait masalah perlindungan perempuan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Itu adalah dinas yang dibidangi oleh Mas Haikal. Satu lagi Mbak, siapa? Mbak Ika dari mana? Dari Udinus. Oh iya. Ya Mbak Ika dari Udinus ya. Ngajar di Udinus. Iya. Mbak Ika dari dosen Udinus. Oh ya, Udinus Semarang ya. Oh ya, tinggalnya di mana Mbak Ika? Oh, sama. Ketemunya di Purwokerto juga ya. Padahal tinggalnya di Semarang ya. Iya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah pada acara apa ya? Intinya acara silaturahim sebenarnya ya. Membangun silaturahim. Kalau kita itu rajin bersilaturahim, rajin bertemu dengan sahabat-sahabat seperjuangan, maka insya Allah kita akan diluaskan rezeki kita. Amin. Iya, dipanjangkan umur kita dalam bertaat kepada Allah, diluaskan rezeki kita, rezeki keimanan, rezeki kesehatan, semuanya menjadi berkah ya ibu ya. Selamat serta salam selalu tersaji pada beliau uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita semua di sini yang hadir di majelis ini termasuk pengikut beliau di dalam kita menjalankan amanah atau fungsi tugas kita, terutama fungsi tugas kita yang utama sebagai apa ibu? Keren, tepuk tangan untuk ibu-ibu. Iya. Jadi tugas kita yang utama, yang paling pokok itu adalah sebagai ibu rumah tangga. Jadi prestasi tertinggi perempuan itu akan tercapai manakala seorang perempuan itu telah menjadi seorang ibu. Itu prestasi tertinggi. Bukan menjadi DPR, bukan menjadi camat, bukan menjadi presiden, bukan menjadi DPR apalagi. Ya, itu prestasi tertinggi kita sebagai ibu rumah tangga. Mudah-mudahan kita semua di sini
bisa mengikuti uswah perjuangan beliau ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu, pada kesempatan siang hari tadi sudah dijelaskan sama Mas Sudi terkait bagaimana sejauh mana sih peran perempuan dalam apa tadi yang dijelaskan Mas Sudi? Pengambilan keputusan. Nah sekarang masalah keterwakilan perempuan. Mungkin saya biar nggak kalah sama Mas Sudi ya. Tapi Mas Sudi juga berdiri, saya tak berdiri. Kurang guna soalnya Mas Sudi kalau nggak berdiri. Iya, di sini aja ya. Jadi acara tajuk pada siang hari ini acaranya memang peningkatan partisipasi perempuan. Jadi kita sebagai perempuan, peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Sebenarnya kita ini sudah sejauh mana sih partisipasi kita sebagai seorang perempuan di dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan kita di ranah yang paling kecil yaitu entitas keluarga, yaitu kita sebagai ibu rumah tangga, kita sudah sejauh mana? Apakah kita sudah bisa menjadi seorang wanita yang mandiri, perempuan yang tangguh, perempuan yang bisa memberikan problem solving atau memberikan solusi manakala terjadi masalah dengan keluarga kita, manakala terjadi masalah dengan pekerjaan suami kita, manakala terjadi masalah dengan hubungan relasi kerja suami kita, manakala terjadi masalah dengan anak-anak kita. Apakah kita sebagai perempuan itu sudah mandiri, sudah tangguh? Nah, kalau kita sudah tangguh, karena itu akan mempengaruhi dengan kita bisa mengambil keputusan. Karena semakin rendah seorang perempuan dalam partisipasinya dalam pengambilan keputusan, maka berarti dia tingkat kemandiriannya sebagai seorang perempuan itu adalah sebelumnya belum tinggi tingkat partisipasinya. Nah, perempuan perlu di lembaga pengambilan keputusan. Ya, next. Kita bicara lebih luas lagi, pengambilan keputusan di sini adalah tidak cuma di ranah domestik, yaitu keluarga, tapi juga di ranah publik. Ya, jadi ada yang di situ perempuan itu masuk aktif di ranah organisasi kemasyarakatan, misalnya ikut PKK, ikut majelis taklim, ikut posyandu, ikut majelis taklim muslimat, ikut organisasi banom partai politik perempuan, seperti kalau di Golkar namanya apa? KPPG, ya. Apa maksudnya namanya? Ya, ini pada aktif di KPPG. Tunjuk jari yang aktif di KPPG. Belakang ya. Yang lainnya jamaah KPPG. Iya, nggak apa-apa, bagus. Ya, jamaahnya Mas Sidi, jamaahnya Mas Sidi ya. Ya, penghambat keterwakilan perempuan di lembaga pengambilan keputusan. Sebenarnya apa sih yang menjadi penghambat? Kenapa keterwakilan perempuan di lembaga pengambilan keputusan itu masih rendah? Jadi yang pertama, kurangnya kehendak politik. Saat ini sebenarnya perempuan itu sudah memiliki akses untuk masuk ke dunia politik. Ada yang sudah masuk di dunia politik, tunjuk jari. Pengurus partai, ya tunjuk jari. Halo pengurus partai. 1, 2, 3. Yang lainnya belum ada sense atau keinginan untuk masuk di partai politik. Gimana Bu? Perangkat ya? Di belakang? Iya. Saat ini perempuan sudah memiliki aset untuk masuk dalam dunia politik, namun tidak semua perempuan menyukai kesempatan tersebut. Bisa jadi karena kesempatan perempuan yang diberikan terbatas. Kira-kira sahabat-sahabat ini pengen nggak aktif di dunia politik? Ibu-ibu, sahabat-sahabat, contohnya ya kalau aktif di dunia politik, kemudian kan kalau kita itu mempunyai sebuah program itu akan berhasil manakala ada 3 unsur yang mendukung program apapun. Program kita berkeluarga, program kita berusaha atau bisnis, program kita berorganisasi atau kemasyarakatan. Itu ada 3 yang menentukan. 1 ada sinergitas, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah terarah. Terarah itu misalnya kita sebagai
belum menikah? Tunjuk jari. Nah, ini mau menikah itu juga sebuah program. Maka menikah ini akan berhasil manakala ada 3 hal tadi, sinergitas, terarah, berapa nih anak yang mau kita bikin. Terus kemudian anak kita, Pak, atau suami kita, atau saya, atau papa, atau papi, atau beb, itu mau kita memanggil beb siapa maksudnya? Tidak ada ya, ayah gitu ya. Ya. Kira-kira anak kita mau berapa? Oh, 3 misalnya, 2 misalnya. Anaknya ada yang di sini putranya lebih dari 4, tunjuk jari. Yang kurang dari 4, yang 4, yang anaknya 4, tunjuk jari. Tunjuk jarinya kemana? 4 ya, tunjuk jarinya gini. Ya. Yang putranya 4, ya. Yang lainnya di atas 5 atau di atas 4. Semuanya ikut program KB ya. Kalau saya ikut programnya itu 2 anak lebih baik. Anak saya 5. Paling tua dulu. Ya. Jadi kita misalnya ngomong kita pengen punya anak 5. Anak kita mau jadikan apa? Itu juga sebuah program terarah. Kita arahkan, oh anak-anak kita harus bisa menjadi seorang dosen, jadi seorang jadi seorang dokter. Pengen kita punya harapan, kan boleh sah-sah saja. Oh, aku ini waktu mudaku saya ibu sebagai seorang ibu nggak bisa ngaji misalnya. Anak-anak kita saya pengen punya anak bisa menghafal Al-Quran misalnya. Itu kan diarahkan anak kita. Jadi kemudian yang terarah ini apa nih yang perlu kita lakukan? Biar program kita sebagai seorang ibu untuk mengarahkan kader biologis kita atau kader yang dilahirkan dari rahim biologis kita itu menjadi tercapai. Kita punya program ini. Terus terukur. Oh, terukurnya apa? Oh, kita menjadi seorang anak yang anaknya sekarang jadi dosen. Anaknya sekarang dosen tapi dia yang pintar ngaji. Berarti sekolahnya sampai ke pondok pesantren misalnya. Terus kemudian jadi kapito, dia jadi dokter misalnya. Dokter tapi dia hafal Quran misalnya. Jadi terarah seperti itu. Nah, itu dulu waktu saya sama suami mau menikah seperti itu. Saya menikah tahun 97. Jadi saya kira-kira kita mau punya anak berapa nih Mbak? 5 gitu. Ya sudah, sekarang sudah punya anak 5. Ya kan? Terus pengen punya anak itu jadi apa? Jadi dosen atau jadi dokter. Alhamdulillah anak saya yang pertama sekarang sudah jadi asisten dosen. Sekarang baru S2 di Malaysia misalnya seperti itu. Dia juga hafal Quran misalnya gitu. Jadi terus anak saya ada yang perempuan saya ingin pas ini waktu kecil itu anak saya setiap kali habis duhur dulu tahun berapa ya 2006 2007 kan ada hafid di RCT itu. Tahu ya? RCT itu saya setiap kali habis duhur biar jenengan nggak memandang saya sebagai DPR-nya ya. Saya ibu rumah tangga biasa. Saya akan cerita bahwa saya ini seorang ibu rumah tangga biasa. Artinya bahwa seorang ibu rumah tangga biasa bisa masuk menjadi seorang yang bisa masuk di ranah lembaga pengambil keputusan, yaitu di DPRD. Itu maksudnya seperti itu. Itu nanti ujung-ujungnya terukurnya kita bisa menjadi seperti itu, atau kita bisa menjadi lurah, kita bisa menjadi camat, kita bisa menjadi DPRD kabupaten, kita bisa menjadi bupati, kita bisa menjadi dosen. Itu ranah-ranah pengambilan keputusan berawal dari kita menjadi seorang ibu rumah tangga yang mempunyai leadership yang bagus, kepemimpinan yang bagus. Nah, itu tadi anak saya kembali ya ceritanya. Itu habis duhur tuh setiap kali mau bobo, itu kan habis duhur itu tak setelkan RCTI, dia masih TK. Kan anak-anak kecil nih belum ada umur 10 tahun. Dia bilang gitu, itu kalau kakak besok mau bisa ikut hafid Quran gitu di RCTI bisa nggak mah? Ya bisa kalau kakak mau gitu. Tak bilang waktu kecil, kakak mau gitu. Ya besok tapi kalau sudah SMP nanti mondoknya enggak mau ada nggak pondok anak kecil untuk SD gitu. Dia punya terus saya lagi setrika di makan kakak mau baca Quran ya mah disimak ya mah gini. Akhirnya dia masuk di pondok pesantrennya Mu'ud Quran Kudus, tahfidz anak, seleksi dari 180 anak se-Indonesia diambil 20 anak, dia seleksi dikasih tes hafalan
2 malam dia hafal. Terus dia masuk di Ambo, itu pertama kali masuk dia 2 jam nangisnya, mau tak tinggal itu dia nangis. Terus saya bilang, kalau kakak nggak mau mondok ya udah ayo pulang aja gitu, nggak usah mondok gitu. Tapi kata kakak, anak saya yang nomor 3, kan anak saya 5 itu yang nomor 3. Enggak, masa mau mondok tapi sama oma, mau mondok tapi sama oma gitu. Saya kalau cerita ini masih menangis lagi. Sampai 2 jam saya perjalanan dari Kudus sampai Semarang itu tak ketemu lagi ustazahnya itu di kampung seperti itu. Ada 20 wali santri yang mau berangkat itu masih pada nama semua itu. Singkat cerita, alhamdulillah dia kelas 5 SD hafal 21 juz. Terus kelas 5 SD itu dia ikut di RCTI. Dia ikut seleksi se-Jawa Tengah, cuma diambil 2 dan alhamdulillah anak saya kapur. Saya 4 hari mendampingi dia di RCTI sana. Artinya itu, kalau kita pengen punya anak gitu, ya tarbiyatul aulad, tarbiyatul untuk anak itu dimulai dari dalam rahim kita. Jadi ketika kita aktif di organisasi ini, aktif di majelis taklim, kita sambil mengandung, ini sebenarnya sudah memberikan edukasi kepada anak kita, kepada kader kita. Jadi kader itu tidak cuma kader ideologis yang ada di partai saja, tapi kader yang dilakukan dari kita itu adalah sebenarnya kader yang sesungguhnya. Ya, gitu. 2, kurang. Jadi tadi masuk ya, kurangnya kehendak politik. Jadi sebenarnya pengalaman saya justru ketika saya aktif di Ormas, saya aktif di Fatayat NU Jawa Tengah 3 periode 15 tahun. Selama 15 tahun itu saya melahirkan 5 kali. Saya aktif di Partai P3 Jawa Tengah juga sudah 15 tahun. Selama aktif di P3 itu juga saya hamil 5 kali itu tadi ya. Jadi artinya bahwa ternyata aktif di partai, aktif di organisasi kemasyarakatan perempuan, aktif di majelis taklim itu ternyata menjadi bagian dari bagaimana pendidikan atau contoh real untuk anak-anak kita. Jadi anak kita terbiasa, kita membiasakan anak-anak kita dibawa ke forum-forum yang produktif, forum-forum yang bagus, forum-forum yang menimba ilmu. Saya bawa ketika saya Porda Fatayat di 35 kabupaten kota, itu anak saya bawa sambil nonton, kadang sambil mimpi itu di pondok-pondok pesantren. Jadi itu anak saya yang ketiga, lalu anak saya yang keempat sekarang masuk SMP di Yongkong juga. Yang tadi hafal Quran tadi sudah kelas 3 SMP, sekarang masuk SMA. Dia menjadi penghafal tercepat di Kudus, dapat beasiswa dari World Bank Bank Dunia. Jadi itu anak saya ketiga. Anak saya yang kelima sekarang kelas 4 SD, sudah hafal 3 juz. Jadi gitu. Artinya ini saya ingin mencontohkan tidak dalam sedang riak, tapi sedang tahadus binti emas saya sedang bersyukuri, saya sedang sharing dengan para pejuang perempuan yang hebat-hebat hari ini, bagaimana kita menjadi perempuan yang tangguh gitu. Nah, ayo masuk, beraktiflah kita di dunia publik ya. Kurangnya masyarakat perempuan di dunia politik. Jika proporsi perempuan di ranah publik dan politik sedikit, maka kurang kali kebijakan yang disesuaikan tidak efektif. Oleh karena itu diperlukan masa kritis afirmasi action, namanya 30% kuota untuk perempuan. Kuota perempuan ini makanya sekarang nomor urut caleg 1, 2, 3 yang di antara 3 itu pasti harus perempuan. Jadi perempuan memang tertinggal jauh dengan laki-laki, makanya ada afirmative action itu dalam rangka harus dipaksakan, harus dicoba, harus aktif. Kayak ini, datang hari ini. Ini sebuah anugerah yang luar biasa. Allah mempertemukan kita. Tidak semua orang di luar dipertemukan di forum ini, sehingga kita bisa belajar bersama, kan gitu. Jadi ini ada sebuah, Allah memberikan jalan bagaimana sebuah forum ini menginspirasi kita untuk kita menjadi perempuan yang lebih produktif. Ya, next. Mengapa keterangan perempuan dibatalkan oleh keputusan juga? Kuatnya jaringan laki-laki. Nah, memang mulai dari keluarga itu biasanya didominasi laki-laki, sehingga menunjukkan senioritas serta jaringan laki-laki di bidang politik. Iya, hampir di semua partai politik pengambil keputusannya, pengambil kebijakan strategi partai politik itu adalah laki-laki. Tapi kita jangan patah arah, kita jangan pesimis. Kita harus mulai mencoba. Alhamdulillah saya di DPW Jawa Tengah P3 saya masuk menjadi
dan menjadi salah satu wakil ketua DPW P3 Jawa Tengah. Jadi ketika akan mengambil keputusan terkait partai politik di Jawa Tengah, P3 saya dilibatkan. Tapi prosesnya juga saya aktif itu lama, kan gitu. Dan mulai sekarang ayo ibu-ibu aktif, ya. Nanti tanya caranya aktif, Mas Sidi akan mengakseskan bagaimana perempuan bisa aktif. Akses yang berbeda terhadap sumber-sumber politik. Bisa jadi akses politik didominasi partai besar dengan dukungan laki-laki yang dominan. Meskipun perempuan diberikan akses untuk masuk dalam politik, namun belum pada akses pengambilan keputusan perempuan. Jangan patah arang, itu yang menjadi kendala. Kita diperankan masuk di aktif di organisasi, kadang cuma dibagi apa? Bagian apa biasanya? Ibu-ibu, konsumsi. Ya, konsumsi itu bukannya tidak baik. Ya, konsumsi itu baik, gitu ya. Konsumsi itu baik, tapi kita kon masak iya, bisa, kon setrika iya, kon aktif iya, nyotok mobil iya, gitu. Jadi semuanya harus iya. Punya anak banyak juga iya, misalnya gitu. Jadi tapi harusnya juga tetap iya. Jangan kemudian sudah punya anak ketika pulang kita pakai daster yang rongrong, bau, kecup, itu kan suaminya rentan untuk kemudian berpaling, berpindah hati, ya gitu. Jadi tujuannya kita menjadi perempuan yang smart, cerdas, tangguh, mandiri, dengan belajar di organisasi di masyarakat. Itu juga dalam rangka kita bagaimana bisa menjadi pendamping yang cerdas bagi suami kita. Sehingga pastikan suami kita, ketika suami kita itu kemudian kan wajar dalam keluarga kadang ada masalah, dia mau agak berpaling pada perempuan lain, dia pastikan oh ternyata lebih bagus suami istriku, oh ternyata orang itu gak ada apa-apa dengan istriku, ternyata istriku lebih baik, dan itu gak usah diomongkan, Mas, jangan senang sama dia, aku setia, gak usah pakai omongan. Tunjukkan prestasi kita sebagai seorang ibu yang punya jiwa berusaha, yang punya kemandirian politik, kemandirian untuk cari uang berbisnis, iya, kita ajarin bisnis. Saya sudah bisa ekspor ke negara. Bisnis saya furniture, bisnis saya batik. Itu berawal dari saya door to door, tidak punya uang, 0 rupiah. Saya door to door pakai promo tahun 98 sampai dengan 9 bulan. Saya menawarkan produk ke perumahan masuk satu-satu. Kayak mau minta apa? Minta sumbangan. Kadang-kadang dibilang, Bu Sanese, saya nggak mau. Saya harus bisa masuk di perumahan ini dari jam 7 sampai jam 12, 10 rumah. Bu ditolak dan tolak, sekarang aku masuk 10 rumah dan minimal dari 10 rumah minimal sudah ada 1 atau 2 rumah yang beli produk saya. Setiap hari 1 bulan saya lakukan seperti itu. Bagaimana kebiasaan itu? Kalau kita ingin menjadi sesuatu yang biasa harus dilakukan minimal 30 hari sehingga itu menjadi habit, menjadi kebiasaan kita. Kalau baru 2 hari, 3 hari gagal, ya kita nggak bisa mengatakan bahwa kita itu mampu atau tidak. Kita bisa katakan bahwa kita mampu atau tidak menjalani sebuah kegiatan manakala itu sudah dilakukan 30 hari berturut-turut. Ya, baik ya. Ya, penghambat teman-teman juga tahun 2005 ketidakadilan gender. Perempuan diberikan label sebagai kaum lemah, emosional, lebih diperlukan di rumah tangga, memelihara anak, bekerja lambat. Sehingga masyarakat lebih menilai laki-laki lebih unggul dibanding perempuan. Bahwasanya itu iya, kita malah bukan emosionalnya kita balik, kita menjadi seorang perempuan yang telaten, yang ulet, yang sabar. Bagaimana perasaan kita yang emosional ini menjadi kelebihan kita. Kita kriat menjadi kelebihan kita. Laki-laki kadang tidak sabaran, dan kita sabar. Itu. Jadi itu ketidakadilan gender, ada pelabelan seperti itu yang akan menjadikan hambatan kita. Itu jangan kita pikirkan, kita aktif saja menunjukkan prestasi kita. Nah, kurang percaya diri perempuan untuk memasuki wilayah atau arena politik, apalagi harus bersaing dengan laki-laki. Ya, alhamdulillah. Jadi selama ini kurang percaya diri. Ya, itu kurang percaya diri yang bersama bapak-bapak gitu. Ya, kita mulai mencoba. Dimulai dari ketika rapat, ketika pertemuan, dengan kita belajar bertanya. Bertanya itu juga belajar.
nggak? Saya menyampaikan apa yang ada di pikiran saya. Pasti sekarang ada yang ada di pikiran ibu-ibu kan macam-macam nih. Ada yang dipikirkan nggak? Halo, halo. Iya, pasti dari 50% kurang lebih ini semuanya sekarang ketika memandang mata saya, sekarang semua di mata saya nih, itu pasti ada yang dipikirkan. Itu karena ibu ini apa kan gitu. Nah, itu ditanyakan. Coba nanti berani, minimal dimulai dari berani bertanya apa maksud dari forum ini misalnya. Setujukah, tidak setuju, atau apa kepukakan. Itu berani menyampaikan pendapat, aspirasi dan itu. Nah, kurang lebih itu dalam rangka melatih confident, melatih apa? Melatih percaya diri kita. Lemahnya dukungan baik secara internal maupun eksternal dalam dukungan para perempuan juga politik, termasuk lemahnya dukungan media massa untuk mengembangkan potensi dan kontribusi perempuan di bidang politik. Kita bikin, kita bangun, kita ciptakan. Dimulai dari hal kecil, dari hal yang sederhana. Jadi alhamdulillah kemarin saya nyalek itu dari Jakarta Cilacap Banyumas 6 bulan saya kampanye tiap hari dari pagi jam 7 sampai jam 1 malam 6 bulan. Manajer kampanyenya saya itu anak saya yang pertama yang memanajeri, yang sekarang asisten dosen itu. Artinya saya membangun kader biologi saya itu sekaligus dia menjadi kader ideologi saya. Jadi nggak cuma mewarisi mewarisi secara biologis, tapi kalau pikir keberanian ibunya, bapaknya aktif di politik, aktif di usaha. Sekarang dia punya usaha laundry, 1 bulan itu omsetnya sudah 2 ton. Itu anak saya yang pertama. Dia diem-diem gitu, menunjukkan kepada umiknya. Jadi umiknya itu DPR, dia nggak mau minta. Dia nggak mau minta uang ke saya. Dia semasa ada dirinya sendiri, dia apa-apa kebutuhannya semuanya pakai sendiri. Artinya kita membangun jiwa kemandirian kepada anak kita. Itu dicontohkan ketika manakala ibunya juga punya jiwa kemandirian. Ya. Namanya juga ya next. Upaya yang harus dilakukan. Nah, upayanya tadi sudah ceritakan ya. 1. Pemantapan dan peningkatan kesadaran semua pihak. Perlu menyadarkan semua pihak. Terutama dimulai dari keluarga, menyatukan persepsi dulu dengan suaminya. Karena kalau tidak satu persepsi, karena suami ini yang memberikan ridho. Kalau kita beraktivitas tanpa ridho suami, maka kita juga dikatakan bukan istri yang solihah, karena dalam keluarga tetap ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin yang tinggi di dalam keluarga itu adalah laki-laki. Gitu. Tapi sebenarnya leader, esensinya itu di dalam rumah tangga itu ratu rumah tangganya ya kita perempuan, ratu rumah tangga. Sehebat apapun suami, tapi kalau istrinya nggak bisa ngecake, tahu ngecake ya? Ngecake itu apa? Yaitu dengan memanage apa yang dihasilkan produktivitas dari laki-laki, maka tidak bisa berperan optimal untuk keluarga kita. Ketika kita menjadi seorang perempuan yang mandiri, maka yang smart, cerdas, itu dalam rangka kita menjadi partner yang cerdas untuk mendukung produktivitas suami. Nah itu. Jadi bukan kita mau bersaing, tapi bagaimana kita saling membackup, saling mendukung. Pemantapan, meningkatkan kesadaran, yang kedua memasukkan kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap peraturan perundang-undangan. Ya, ini yang kita lakukan itu. Jadi kemarin saya di DPR Kabupaten Jawa Tengah Komisi bersama Pak Sudi, Pak Jasman tadi, kita bikin perda terhadap perlindungan perempuan, kekerasan terhadap perempuan. Sudah alhamdulillah. Ini sekarang kita lagi bikin menggodok perda terkait perlindungan anak. Itu inisiatifnya itu adalah dari DPR yang kaum perempuan. Kaum perempuan kemudian kita bekerjasama dengan DP3 AKB, AKB Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Karena apa? Kalau bukan kita, jadi yang memperjuangkan suara perempuan itu adalah perempuan. Yang tahu dan paham masalah perempuan itu adalah perempuan. Ya. Bagaimana
memperjuangkan kepentingan perempuan karena dia tidak pernah tahu tentang persoalan perempuan. Artinya bahwa perempuan itu harus bisa masuk di ranah-ranah yaitu lembaga pengambilan keputusan biar kebijakan pemerintah itu mendukung terhadap kemajuan dan kesejahteraan perempuan dan anak, memasukkan kesejahteraan dan anak. Supaya yang harus dilakukan adalah yang berbayar juga peningkatan penyadaran masyarakat, termasuk salah satunya program ini ya Pak Haikal ya. Ini dalam rangka peningkatan penyadaran masyarakat, yaitu melalui peningkatan partisipasi perempuan bisa berperan di arena publik, tidak hanya di ranah domestik saja. Nah, ayo mulai sekarang perempuan berperan di ranah publik dalam rangka peningkatan kapasitas perempuan, kemandirian perempuan, sehingga kita bisa menjadi ibu yang cerdas, ibu yang smart untuk mendidik anak-anak kita dan jamaah atau komunitas kita atau organisasi kita. Ya, Pak Negara ada perempuan yang terlibat dalam lembaga dan organisasi untuk mendorong kualitas kader. Ya, jadi kualitas kader yang harus kita bangun itu tidak cuma kader ideologis kita. Kalau kita seorang bunyai atau pemimpin majelis taklim, kita setiap hari ngaji atau kita penyuluh pertanian, penyuluh agama, PKK, posyandu, tiap hari menyuluh tentang posyandu kesehatan anak, tapi artinya anak-anak kita ditinggal mainan gadget di rumah. Hari ini ibu duduk di sini misalnya 3 jam, 4 jam, pasti sudah memastikan nggak anak-anak kita di rumah itu sedang apa? Sedang produktif apa sedang tidak produktif? Ya kan? Kayak saya ini muter. Kemarin malam saya dari Cilacap pulang acara pertemuan di Cilacap, kemarin hari apa nih? Sabtu, hari Kamis saya sudah seminggu di Cilacap, Banyumas, Cilacap. Saya ada acara pelantikan Ansor di daerah Purwojati sampai jam 1 malam kabur hujan deras. Paginya ada acara lagi di Adipara. Kok sore pulang ke Semarang sampai Semarang jam 1 malam hujan deras di tol. Jam 1 malam pagi habis kita berangkat ke Rembang menghadiri rapat ulama se-Jawa Tengah dalam rangka membahas tentang RUU Pondok Pesantren, Perda Pondok Pesantren. Itu sampai tadi malam pulang dari Rembang jam 12 malam. Habis itu tadi saya berangkat ke sini ke Banyumas. Nah, saya punya anak 5. Artinya sejak ibu yang mobile seperti ini, itu Pak memastikan nggak kondisi anak kita ini 5 itu keteteran atau kelelahan atau kemudian tidak terhandle. Nah, itu harus dimulai dari ayo kita belajar bersama, gitu ya. Nanti kita bisa sharing ya. Ya, mendorong anak-anak lembaga-lembaga dan mendorong kualitas kader. Jadi yang ditingkatkan tidak cuma kader ideologis atau jamaah kita, tapi kader biologis kita. Kader yang dilahirkan dari rahim biologis kita. Jadi bagaimana kita membangun kader biologis kita sekaligus menjadi kader ideologis kita yang bisa melanjutkan perjuangan atau visi-visi perjuangan bapak dan ibunya. Ya, next. Ya, upaya yang harus dilakukan modul dan model bakal berjalan apakah itu meningkatkan batas kader perempuan. Ya ini salah satu upayanya seperti ini. Ini kita muter ada di 35 kabupaten kota ya Pak Ita ya. Ini sedang ada penyadaran seperti ini. Kemudian perempuan yang bermain di politik harus mempersiapkan tidak ini. Jadi perempuan tidak bisa berkompetisi dengan pria. Dipersiapkan. Kalau perlu besok 2024 ke pemilu. Kalau saya bilang besok siap menjadi caleg, kalau kita ingin mengatakan bahwa kita itu mampu atau tidak, maka harus mencoba. Berani atau tidak harus mencoba. Saya siap. Baru kemudian dan ketika kita tahu kita berhasil atau tidak, setelah menjalani. Jangan pernah kita berkata kita tidak berhasil setelah kita belum pernah mencoba. Ya, apapun itu. Ya, next. Terima kasih. Itu saja ya dari saya yang akan bisa saya sharingkan bersama dan juga cerita saya. Tapi bahwasanya setiap ibu yang hebat yang hadir di sini pasti punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang nanti bisa dikolaborasikan dengan pengalaman yang saya ceritakan.
program untuk kemajuan perempuan yang terarah dan hasilnya bisa terukur. Oh, terukurnya seorang perempuan aktif di ranah muda Pak, oh menjadi camat, oh bisa berhasil menjadi dosen, bisa berhasil menjadi dokter, bisa berhasil menjadi ketua muslimat Kabupaten Cilacap, bisa menjadi DPRD Kabupaten Cilacap, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Oke, itu ya. Itu saja dari saya. Bila kurang lebihnya saya mohon maaf. Apapun hari ini kita syukuri. Ada lagu sebenarnya. Syukuri apa yang ada. Luar biasa masih di ya Allah. Tetap jalani